Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya dapat pekerjaan dengan permintaan warna seperti gini. Ini warna yang saya suka banget ya. Jadi warnanya ini lain daripada yang lain. Enggak yang sedang pasaran gitu, enggak. Jadi bosen loh setiap hari itu ngecat warna-warna yang pasaran ya, seperti halnya Moonlight Red, Moonlight Blue, Moonlight Violet. Itu satu bulan ini ada mungkin belasan motor yang saya kerjakan. Makanya saya jarang bikin konten itu karena banyak mengerjakan warna Moonlight seperti gini. Oke, sebelum kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat warna seperti gini, saya akan sedikit ceritakan pekerjaan. Ini bekas pekerjaan saya dulu, NMAX warna krem. Warnanya ini dulu oplosan pakai mutiara kalau nggak salah. Ini sekitar 8 atau 7 bulan yang lalu ya untuk motor NMAX ini. Kemudian customer minta ganti warna dengan sedikit ada beberapa bagian yang terluka atau bekas ya insiden. Kemudian ada beberapa bagian juga yang akhirnya saya lem dan saya dempul, dan juga ada yang cukup kita amplas sampai halnya catnya bolong. Ketika mendapati pekerjaan seperti gini, tentunya teman-teman sudah paham ini warna pink. Jadi sebelum ada yang tanya warna pink ini warna apa, ini sebenarnya bukan epoksi, bukan. Ini sisa dari cat PU. Jadi cat PU warna pink saya campur dengan sisa cat PU warna silver. Saya aplikasikan untuk menutup media yang terdapat dempul dan juga bekas media yang sandingannya bolong sampai halnya dengan ketemu dengan media ABS-nya. Jadi untuk warna kremnya ini nggak dihapus, enggak. Kenapa di sini tentunya teman-teman penasaran ya, kenapa di sini saya nggak pakai epoksi ya? Karena saya akan menjaga ketebalan dan juga mengurangi sedikit kelembapan. Kalau pakai epoksi PU mungkin ya memang 30 menit kering, tapi kan kalau kita aplikasikan agak tebal, kalau menurut saya pribadi loh ya, dibandingkan dengan cat PU, dia epoksi tetap akan memiliki sifat kelembapan. Jadi kalau untuk ngakali pekerjaan seperti gini, dempulannya nggak terlalu tebal, terus nembaknya malam hari, kalau saya cukup pakai cat PU yang bekas saja, nanti 15-10 menit itu sudah bisa disanding, kemudian bisa kita aplikasikan warna di atasnya. Untuk kedepannya bagaimana mas? Kedepannya yang saya amati ya, asal ketebalannya kita bisa jaga, terus maksudnya ketebal gini, bisa kita misal kita habis aplikasi warna PU-nya, kemudian kita sanding agak tipis, itu nggak bermasalah juga, nggak menimbulkan kejadian flek pada sambungan dempulnya. Tapi kalau dempulannya tebal seperti halnya dempul tangki full, terus kemudian kita dasari dengan cat PU seperti gini, yo wes malah ruginya miliaran karena perlu cat yang banyak, terus juga lapisan cat yang tebal. Karena sifat dari cat ini, sifat dari epoksi, dia untuk ngover pori-pori dempul ya. Kalau cat yang digunakan ya tentunya akan lebih banyak lagi material yang kita gunakan. Jadi kalau dempulan tebal ya teman-teman mendingan pakai epoksi aja. Tapi kalau dempulan cukup tipis-tipis, bisa diakali dengan teknik seperti gini. Oke, lanjut kepada bagaimana cara membuat warna seperti gini. Saya kasih resepnya. Ini warna sebenarnya masih keluarga dengan warna yang di video yang sebelumnya, yang di upload sebelumnya ya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk membuat warna seperti ini teman-teman cukup beli warna lime green Kawasaki atau hijaunya Kawasaki yang metalik mutiara lembayung itu loh. Itu bisa dari NC atau bisa dari PU. Kalau brand NC saya rasa banyak untuk warna lime green Kawasaki ya, ada beberapa brand rata-rata sudah bisa membuat sudah mengeluarkan warna seperti gini supaya mungkin kita lebih gampang ya. Kemudian kita tambahi dengan mutiara gold. Mutiara gold itu mutiara yang biasnya kuning tapi materialnya dilihatnya juga kuning. Kan ada pearl gold sama yellow gold ya, yellow gold atau yellow pearl lah. Intinya ini mutiara yang warnanya sudah kuning tapi dia catnya mutiara. Kalau yang wet pearl gold itu kan biasnya barangnya kelihatan dari depan masih putih, tapi kalau digeser dia gold. Seperti halnya Scoopy loh, Scoopy Dub itu kan mutiara gold itu ya. Sama dengan cat hitam. Jadi bahannya digunakan cuman lime green Kawasaki, terus yellow gold atau mutiara gold, kemudian cat tinta warna hitam atau cat hitam biasa. Misalkan NC ya semua NC, misalkan PU semua PU. Dan ketika pengen agak merah sedikit, teman-teman bisa menambahi dengan
tinta warna merah atau pakai candy tone merah sedikit itu juga bisa. Tapi kalau ini saya nggak pakai, pure cuman itu aja. Kemudian sedikit cerita tentang aplikasi, karena warna yang kita gunakan di sini tadi ini nggak ada unsur silvernya, jadi semua mulai dari lem green Kawasaki-nya ini juga mutiara gold, kemudian ditambahi dengan yellow gold, kemudian ditambahi dengan warna hitamnya nggak banyak, cuma sedikit. Jadi daya tutupnya itu sedikit agak lambat ketika menemui media dengan warna krem. Jadi di sini kan nggak saya dasar lagi untuk media NMAX-nya ya, karena apa, saya tetap akan menjaga kelembapan. Sebenarnya kalau pengen cepat nutup, ini tadi saya daftari dengan warna mungkin full warna hijau solidnya Kawasaki kan ada, kemudian saya naikkan warna ini bisa, tapi kan lagi-lagi nanti kalau sudah terlalu tebal, terus kemudian kita clear coat, esok paginya teman-teman tidak akan mendapatkan clear yang biasanya sering akan saya dapatkan. Jadi saya nembak tanpa harus saya vlog coat, esok harinya sudah hasilnya seperti halnya vlog hutan. Kenapa? Karena kita bisa menjaga ketebalan. Jadi di sini cukup saya tembak warna silver tipis pada bagian yang terdapat warna pinknya untuk supaya nanti naik warnanya lebih cepat ya. Kemudian saya tembak 2 layer pertama karena nutupnya agak lambat memang karena full mutiara. Jadi saya tembak full satu media itu 2 layer, kemudian geser di media yang kedua 2 layer, terus rolling sampai halnya media yang terakhir, kemudian kembali lagi ke media yang pertama 2 layer. Jadi semua total itu 4 layer. Jadi aplikasinya tembaknya nggak usah nggak bisa tebel-tebel langsung, nggak. Satu, karena untuk mengurangi resiko terjadinya masalah keriting, karena ini catnya mutiara, tentunya agak sedikit teksturnya encer. Terus medianya juga bekas cecetan. Kalau kita lancar langsung hajar langsung muncul seperti halnya aplikasi seperti biasanya, ketika ketemu warna mungkin silver atau mungkin warna-warna solid itu bisa saja. Tapi kalau mutiara lembang seperti gini dengan yang saya buat ini ya, tekstur warnanya terus daya tutupnya, kalau dihajar langsung tebal, resiko keriting akan lebih tinggi. Gitu triknya. Jadi sedikit mengalah, kita buat 4 layer dengan 2 kali proses. Jadi setiap proses 2 layer, flash off sambil nunggu kering, bisa mengerjakan panel yang lainnya. Kemudian di layer terakhir 2 layer tipis-tipis. Ini supaya partikelnya juga bisa tertata bagus, terus kelembapan tinernya karena kita main hari, dan juga menjaga dari clear lamanya, cat yang lamanya di bawahnya supaya tidak terjadi resiko masalah keriting. Oke, berikutnya setelah pekerjaan ini selesai, kurang lebih 1 jam saya diamkan. Untuk suhu ini masih sama seperti halnya di video yang sebelumnya. Jadi kurang lebih suhunya ini selisih sedikit. Kalau kemarin ini agak mendung, kalau ini sedikit agak berangin. Kelembapannya kemarin itu 96, ini kelembapannya 90%. Untuk suhunya di sini ini 26-27%, sekitaran jam 1 malam. Jadi untuk clear coat di sini aku nembak pakai 6300. Clear coatnya memang saya bedakan dengan kemarin sambil aku cari data ya. Dan kemarin kebetulan ada yang tanya di WhatsApp teman-teman, kalau 6300 itu idealnya berapa mas suhunya? Kalau saya idealnya ketemu di suhu 26, 27, 28, 29 sampai 30 derajat. Itu untuk suhunya. Untuk kelembapannya tetap idealnya kalau saya di bawah 30%, tapi tiang orang itu kan masing-masing ya biasanya. Tapi kalau ikuti paduan bukunya di Sata yang baca itu, di situ kelembapan pokoknya di bawah 90%. Karena di sini kelembapannya ini 94, jadi bisa dibilang masih ini kurang ideal ya. Jadi mixing rasio yang sedikit akan saya ubah. TDS-nya kan 17% untuk tinernya di 6300. Ini saya ubah menjadi 15% untuk mengurangi kandungan thinner. Thinner kan ada kandungannya air kan. Kalau ketemu dengan kelembapan yang tinggi, terus thinnernya banyak, sudah mengandung air, terus ketemu dengan udara yang kelembapan tinggi yang mengandung air, nanti akhirnya clearnya mendung. Clearnya itu nggak bening gitu, pucat lama untuk jadi bening. Kadang-kadang kalau tinnernya jelek malah dia nggak mau pergi gitu. Jadi untuk thinner tetap aku pakai sedikit saya kurangi dari TDS karena kelembapan sedikit agak tinggi. Tetap kita akan pilih extra slow untuk tinnernya. Teman-teman jangan pakai thinner biasa untuk main malam hari ya. Kalau misalkan suhunya ideal di bawah 90% kelembapan, terus suhunya
itu 28-29 bisa menggunakan TDS 17% bisa 20% bisa, tapi kalau kebanyakan thinner ya resiko absorbnya ya banyak, resiko keriting ya itu akan bisa terjadi. Untuk teknik aplikasi tetap mode one visit aplikasi, tembakan 2 layer langsung jadi. Nozzle yang saya pakai 1,2. Suhu sudah saya jelaskan 26-27%, kelembapan 94%, tembaknya 2 layer, dan hasilnya kita lihat esok pagi. Oke, untuk hasil tembak warnanya seperti gini. Di sini jam 1, kelembapan 94, suhu 26 derajat. Jadi relatif agak mending daripada dua pekerjaan di video sebelumnya. Ini warna yang dihasilkan. Nanti kita lihat di hasilnya seperti apa. 6300 sih karakternya penaan tembak. Resiko untuk meler kecil karena flow time termasuk rada cepet deh dibanding HS 2100 nya yang Belkot ya. Dia lebih flow time nya lebih cepat. Kalau HS yang 2100 kan lambat. Oke, kita lihat hasilnya besok seperti apa. Kategori. Oke, untuk warna hasilnya seperti gini. Dan ini hasil pagi harinya. Untuk clear coatnya dapatnya seperti gini, basah, terus flatnya seperti gini, wes ideal pol kayak vlog hutan. Terus partikel warnanya seperti gini. Jadi ini saya tampilkan dari samping supaya bisa melihat ya partikelnya seperti gini. Untuk partikel mutiaranya, biasnya masih ada hijau, ada kuning, sedikit agak merah sedikit. Ini ngesut aku sekitaran jam berapa ya, tengah hari, karena biasaan habis subuh tidur sampai bangun siang karena puasa. Ini media panel yang atas flat clear coatnya seperti gini. Ini kotor debu tapi kotor di luar, bukan nempel, enggak, dilap aja cukup. Nah seperti ini partikelnya, keren kalau kena sinar itu ada bias-bias emasnya kelihatan. Oke, lanjut nanti kita pasangi. Setelah terpasang pada motornya hasilnya seperti apa, tunggu aja di video selanjutnya sampai selesai. Warnanya keren banget nih, ciamik. Ini hasilnya ketika malam hari, hasil warnanya seperti gini. Ini sebenarnya masih ada warna gelapnya ya, warna hitamnya, karena di sini kameranya nggak tak buat settingan normal alami. Tapi kalau dilihati sebenarnya masih ada unsur warna gelap karena ada tinta campuran warna hitam yang kita gunakan. Warnanya bagus, hampir-hampir mirip seperti warna Avanza kalau saya ingat. Ini Avanza dengan warna seperti gini, tapi dia agak sedikit gelap sedikit, terus emasnya agak kuat. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.